dipersembahkan oleh Assalamualaikum, paket. Salam. Bisa mas, paket mas. Untuk saya. Iya mas. Terima kasih ya. Terima kasih mas. Ramadan tiba, saatnya memperkuat ibadah, mempererat silaturahmi, dan tampil terbaik di setiap momennya. Dari masjid hingga kumpul keluarga bersama sarung gajah duduk dan baju koko tradisi yang terbuat dari serat bambu dengan bahan yang ramah lingkungan, antibakteri, dan pastinya lembut dan nyaman di kulit. Jadi makin semangat nih ibadahnya karena ditemani oleh sarung gajah duduk legenda Nusantara. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya Bayu? Alhamdulillah baik Pak Ustadz. Sehat walafiat. Sehat walafiat. Ustadz, Alhamdulillah sehat. Masya Allah, sampai di Kota Makassar nih Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz repot-repot pakai ngirimin saya baju Keren sekarang koko, nih. sarung, songko. Ini saya jadi keren gini. Ini gajah duduk nih Pak Ustadz. Ya, peci, kokonya, sarungnya produk gajah duduk. Iya betul, Ya. karena emang bahannya kan adem Pak Ustadz. Baju Ya. kokonya juga nih kekinian, keren. Ya. Udah gitu nyaman, lembut. Dan sarungnya ini Pak Ustadz, kan motifnya kan diambil dari desain-desain yang seluruh Nusantara dikembangkan jadi bagus. Enak Ya, banget. makanya bungkusan sarung gajah duduk itu ada dari Sabang sampai Merauke. Betul, emang bener-bener. Menunjukkan khas Nusantara. Iya, gajah duduk emang legenda Nusantara Pak Ustadz. Ya. Tapi Pak Ustadz tahu kan yang asli yang gimana? Ada monokrom dan tulisan Arab. Betul, logonya monokrom dan ada tulisan Arabnya. Udah keren kan Pak Ustadz? Alhamdulillah. Masya Ayo Allah. kita gaspol lagi. Siap, gaspol memang. 2025. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat Dasat dimanapun Anda berada, senang sekali saya Bayu Oktara tentunya bersama Ustaz Dasat Latif hadir langsung dari Kota Makassar, tepatnya dari Masjid Hajah Sitimang, untuk sama-sama kita mengajak sahabat Dasat dan semua yang hadir di sini menambah kedalaman ilmu dan keimanan kita, apalagi kalau bukan di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Ibu-ibu nih cantik sekali, alhamdulillah hari ini ramai sekali yang hadir. Ini yang masak di rumah siapa nanti? Bapaknya masak? Ya boleh sih, tapi makanan sahur aman di rumah ya Bu? Anak-anak udah menemukan makanan di meja makan ya Bu ya? Waduh, udah siap ya, beres. Nah itu dia, ini pasti suami dan anak-anak bersyukur sekali ibu-ibu sudah melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Hari ini yang akan kita bahas adalah mengenai rasa syukur Pak Ustadz. Kadang-kadang, izin Pak Ustadz, kalau saya mungkin salah satu termasuk di dalamnya. Kalau kita mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan satu kegembiraan, dapat rezeki, kita bersyukur. Wah, alhamdulillah. Tapi begitu dapat yang musibah, masalah, kesusahan, begitu dibilang harus bersyukur, kok sulit ya. Bersyukurnya di mana? Nah, mohon berikan pencerahan, berikan petuah buat kita semua supaya kita menjadi umat yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gini Mas Bayu, memang keliru kalau musibah bersyukur. Enggak, kena musibah enggak bersyukur tapi bersabar. Kalau dapat nikmat baru bersyukur. Tapi hebatnya kata Nabi, semua perkara umatku itu baik. Kalau dia kaya bersyukur, bagus. Pahala. Kalau dia miskin bersabar, pahala.
Kalau dia dapat nikmat bersyukur, pahala. Dia dapat musibah bersabar, pahala. Yang jadi masalah, kita dapat nikmat tidak bersyukur. Dapat musibah tidak bersabar. Nah, karena kita bicara soal syukur, selalu orang berpikir, kenapa saya bersyukur? Nah, saya orang miskin. Nah, itu. Ini yang jadi masalah. Nikmat ibu, definisi pengertian ibu soal nikmat ini sempit. Makanya sempit rezekinya. Yang dianggap rezeki, mobil. Jadi kalau tidak ada mobilnya, tidak ada rezekinya. Yang dianggap rezeki, rumah mewah. Rumahnya kontrak-kontrak, dianggaplah tidak ada rezekinya. Oke, supaya gampang kita berpikir ini Bu, aku kasih sadar-sadar ki ini. Ibu, Bu, mau ki ku kasih handphone. Mau lah Pak Ustadz. Harganya handphone baru, harganya 50 juta. Mau, angkat tangannya mau. Oke, mau semua, alhamdulillah. Tapi begitu saya kasih ki Bu, langsung ki tuli. Dah. Mana yang mau tadi? Mana? Ibu pilih mana? Handphone atau telinga? Telinga. Itu berarti bahwa yang mahal itu bukan handphone. Apa yang mahal? Telinga. Dan Allah kasih gratis. Mau ibu dikasih 200 juta tapi tuli? Nggak mau. Nggak mau. Coba, mau ibu 1 miliar tapi tuli? Nggak mau. Berarti yang mahal ini telinga Bu. Hebat, gratis. Hebatnya lagi ini telinga ibu, tempatnya bagus. Pernah bayangkan bagaimana seandainya telinga satu dibawa ke lepak? Untuk di sini ya Pak. Halo, ya Ustaz. Lagi di mana ibu? Oh, saya lagi di majelis taklim. Coba bayangkan. Untung ini telinga di sini tempatnya, cantik. Dan hebatnya lagi, daunnya begini. Coba kalau daunnya begini. Banjir telinga Bu. Maka yang mahal itu bukan handphone, telinga. Masya Allah. Bu, mau ki kasih kamera handphone yang bagus? Mau. Mau? Yang hitam jadi putih. Yang keriput jadi... Itu mau ibu? Mau. Tapi begitu saya kasih langsung buta. Mau? Mana yang mau Nggak tadi? mau. Mana yang mau tadi? Berarti yang mahal bukan kamera. Apa yang mahal? Mata. Bu, ada semua handphone tak? Ada. Bagaimana itu kalau seandainya jari-jari tak tidak mau bengkok? Bagaimana kita bawa WhatsApp? Iya toh? Masya Allah. Atau lidah tidak mau bengkok. Itu semua mahal. Ibu mau langsung dapat uang 4 miliar? Mau? Mulai aku bilang. Iya toh? Itulah makna dari ayat Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini Allah kasih kita nikmat banyak sekali. Termasuk diantaranya adalah nikmat iman. Biar dia punya jabatan, gagah, kaya, tapi tidak ada imannya, hina di hadapan Allah dan manusia. Mana buktinya Ustadz? Ibu tahu Fir'aun toh? Fir'aun. Tahu toh? Itu Fir'aun gagah, kaya. Kekayaannya Bu sampai sekarang masih dikejar di Mesir. Dicari hartanya. Istananya dilapisi emas. Cakep, kaya, raja. Tapi tidak punya iman. Hina itu Fir'aun. Mana buktinya? Diharamkan masuk surga. Kalau ibu-ibu masih ada harapan masuk surga. Masih 50-50. 50% masuk neraka. 50% masuk surga. Fir'aun tidak ada harapan masuk surga. Harus masuk neraka. Padahal raja itu Allah juga hinakan di hadapan manusia. Mana buktinya Ustaz? Sampai sekarang Bu tidak ada orang mau dikasih nama Fir'aun. Mau dikasih nama anak Fir'aun? Enggak lah Pak Ustaz. Terkenal itu Fir'aun. Jago raja. Kasih nama anakmu Fir'aun.
Enggak. Saya saja dipanggil Fir'aun, saya marah. Iya toh? Iya. Sebaliknya, meskipun dia miskin, dia hamba sahaya, tidak cantik, tidak terkenal, tidak populer, dihina banyak manusia, tapi punya iman. Allah muliakan. Namanya Masyita. Tukang sisirnya itu Firaun itu Masyita. Tukang sisir anaknya. Allah muliakan ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi mencium bau harum. Ya Jibril, siapa itu? Baunya Masyita. Nah, itulah kemuliaan. Nikmat yang paling tinggi dari semuanya itu setelah kesehatan adalah nikmat iman. Maka kita bersyukur. Caranya bersyukur yang pertama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi tidak boleh buru-buru ngucapnya. Bu, tabrakan mobil. Suami tak hancur mobilnya, tapi dia selamat. Alhamdulillahi rabbil Alamin. Bu, alhamdulillah. Kenapa? Lulus anakmu polisi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu caranya, Bu. Ucapkan dengan baik, usap dada. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan kau ucapkan seperti makan pisang goreng panas. Gimana tuh Pak Ustadz? Alamin. Apa artinya itu? Lulus Adam. Alamin. Nah, begitu. Ucapkan dengan tulus dan sempurna. Alhamdulillahi. Coba dipraktekkan Ibu. Begitu Ibu dapat berita yang menyenangkan, usap dada. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. Pasti berbekas. Dahsyat sekali. Ya, yang Pak Ustadz, kedua. Pak Ustadz, sebelum yang kedua izin, mumpung masih yang satu yang alhamdulillah. Sebelum kita masuk, Oke. kita mau ada yang mau lewat dulu Pak Ustadz. Tapi ada satu pertanyaan Pak Ustadz. Zaman sekarang orang itu bersyukur mengucap alhamdulillahnya lewat sosmed Pak Ustadz. Ya. Nah itu gimana tuh? Alhamdulillah mobil baru, terima kasih. Alhamdulillah dapat jam tangan baru. Alhamdulillah. Nah kayak gitu. Itu kan kadang-kadang yang ngelihat ya, ini bersyukur atau mau ria sih. Nah, Penjelasannya nanti Pak Ustadz. nanti. Tahan dulu. Jangan kemana-mana sahabat Dasat. Kita akan lanjutkan sesaat lagi tentunya hanya di sini di Gaspol Sahur. Gaspol. Dipersembahkan oleh Terima kasih sahabat Dasat. Anda masih bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Hari ini kita tengah membahas bagaimana cara bersyukur. Mengapa harus bersyukur? Tadi Ustadz Dasat sudah menyampaikan petua, salah satunya yang pertama untuk bersyukur adalah mengucap Alhamdulillah. Tapi kan sekarang banyak orang yang gitu tuh pakai sosial media. Alhamdulillah rumah baru guys. Gitu. Nah. Gimana Pak Ustadz? Semua kalau kita bawa ke positive thinking, kita tahu gitu positive thinking Bu. Nah, Tahu lah. bersangka baik. Masya Allah. Nah, kalau kita lihat, alhamdulillah selesai 2 rakaat, ya kan? OTW manasik, alhamdulillah selesai manasik, boleh, tidak ada larangan. Soal dapat pahala atau tidak, urusan Allah dengan hatinya. Ya, urusan Allah dengan hatinya. Paling tidak pelajaran bahwa, gajinya itu cuma 5 juta per bulan. Lebih banyak gajiku. Dia sudah pi umroh. Saya belum. Paling tidak itu manfaatnya. Yang kedua, manfaatnya apa? Alhamdulillah. Pelajaran. Dapat rezeki. Ucapkan alhamdulillah. Sangka baik saja. Soal dia ada pahalanya atau tidak. Kalau dia pamer nanti di akhirat. Ya Allah, mana pahala umrohku? Mana pahala umrohku? 3 kali saya pergi umroh. Allah katakan, kau pergi umroh dulu kan umroh konten. Umroh konten. Iya. Kau sudah dapat pahala konten. Iya toh? Kalau boleh, boleh. Tapi apakah ada nilai di hadapan Allah? Wallahu a'lam. Biar Allah yang tahu sama yang bersangkutan. Saya juga kan hampir Ibu lihat di medsos saya. Tiap Jumat pasti saya share kegiatan Jumat di sini. Sedekah, pamer, urusanku dengan Allah.
Yang paling penting saya mau tunjukkan bahwa ustadz itu tidak harus selalu minta-minta. Ustadz itu tidak harus selalu bawa proposal. Ustadz itu tidak harus mengajarkan cuma sedekah tapi tidak pernah praktekkan. Saya praktekkan. Jumat berkah, malam kita panggil anak yatim piatu puluhan di rumah. Saya share, tujuannya apa? Supaya jadi pelajaran. Soal ada amalku atau tidak, biarlah Allah yang ngurus. You understand? Yes, dahsyat sekali. Thank you very much. Jadi niatnya ya Pak Ustadz yang Ya, diluruskan ya, niatnya. diperbaiki. Oke, itu yang pertama. Ada lagi. Oke. Tadi. Yang kedua. Ada pertanyaan pertamanya. Oh. Mengapa sih harus bersyukur? Karena kalau bersyukur ditambah. Itu hadis Nabi. Kalau tidak bersyukur, saya kasih kau azab. Saya kasih kau kesehatan, bersyukur kau, ku tambah kesehatanmu lagi. Saya kasih kau kekayaan, bersyukur kau, saya tambah lagi. Pergi kau umroh karena bersyukur, tahun depan pergi lagi. Kau tambah bersyukur, kau bawa lagi anakmu. Tambah bersyukur lagi, kau bawa lagi adikmu. Itu bersyukur. Tapi kalau kau kufur, saya kasih kau kesehatan, kau tidak bersyukur. Saya kasih kau kekayaan, tidak bersyukur. Inna azabi lazadid. Azabku sangat pedih. Apakah azab itu bangkrut? Perusahaan pailit? Apakah azab itu tiba-tiba stroke? Belum tentu semua itu. Bisa jadi namanya istidraj. Apa itu? Dikasih pemberian yang dia mau, tapi dia semakin jauh dari Allah. Rumahnya mewah bu, besar, tapi tidak pernah ditinggali. Siapa tinggali? Pembantuna. Ya toh? Dikasih badan besar, makan enak, tapi tidak boleh tidur ber-AC. Ada orang begitu, ada. Banyak duitnya miliaran, tapi dibilang dokter tidak boleh makan nasi. Akhirnya apa jadi makan? Ubi rebus. Itu banyak duitnya. Dan ibu harus tahu apa itu rezeki. Rezeki itu adalah segala pemberian Allah yang bisa dimanfaatkan. Dan manfaatkan mendekatkan diri kepada Allah. Itu namanya rezeki. Ada mobil, belum tentu rezeki. Kenapa? Tidak bisa dia pakai. Kenapa tidak bisa dipakai? Barang curian. Korupsi. Maka disimpan atas namanya orang. Itu bukan rezekinya dia. Kenapa tidak bisa dipakai? Tidak dinikmati. Maka rezeki saya ulang. Pemberian Allah yang bisa dinikmati dan mendekatkan diri kepada Allah. Itulah nikmat. Syaratnya kalau mau kaya. Bersyukur. Tapi kan hidup ini tidak semua yang kita mau Allah kasih. Ada yang kita tidak mau tapi Allah kasih. Itulah yang disebut mubazir. Murotal. Musibah. Ada sesuatu yang kita mau Allah kasih, nikmat taufik namanya. Ada sesuatu tidak kita suka tapi Allah kasih, musibah. Misal, tidak ada orang senang terbakar rumahnya, tapi kena bakar, musibah. Tidak ada orang mau cerai istrinya, mau dia langgeng sampai akhir hayat, tapi ketahuan suaminya selingkuh. Pulangkan saja aku atau sudah tua semua. Hafal semua Pak Ustadz. Lagu-lagu zaman dulu kan. Betaria Sonata tuh. Iya kan. Nah, tidak ada orang senang cerai, tapi Allah kasih, itu namanya musibah. Kalau nikmat sesuai yang kita mau, alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada orang mau di PHK, dipecat, tapi Allah kasih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kena musibah, bersabar. Dapat nikmat, bersyukur. Dan hebatnya, semua tidak sia-sia. Musibah kalau kau bersabar jadi penggugur dosa. Sakit. Amin.
Sakit ibu. Itu musibah. Kalau sakit, dia bersabar, maka penyakitnya menggugurkan dosa-dosanya. Jadi kalau ada orang pergi tengok penyakit, wah disiksa kini, wah ini asap Allah ini, tambah cepat mati. Nah, kita bilang, ya inilah yang disebut musibah. Ya, insya Allah kalau sabar, penyakit ini akan menggugurkan dosa-dosa. Nah, dia akan tenang. Ya, jadi nikmat, bersyukur, musibah, Nah, alhamdulillah saja cukup nggak Pak Ustadz untuk bersyukur? Sudah mengucapkan hamdalah, ada lagi cara yang kedua, Yaitu? sujud syukur. Masya Allah. Nah, bagaimana caranya? Dasar, apa? Wih, alhamdulillah, dapat kuota hajinya masuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Sujud, langsung sujud syukur. Sama pemain bola. Habis ngegol, iya betul. Gol! Ya, ada. Itu cara bersyukur. Dia bersyukur. Ya, Selain dia bersyukur, dia juga mempromosikan begitu cara orang Islam. Bu, berapa banyak orang di Eropa masuk Islam gara-gara pemain bola yang mempertontonkan itu. Bersyukur. Ya kan? Nah, sudah itu namanya bersyukur kalau dapat nikmat. Yang kedua namanya Fakur. Tahu. Apa bertakwa? Taraweh. Tadabur. Taraweh. Tafakkur. Tawak. Bahasa Bugisnya tapakkoro. Tapakoro. Apa itu tafakkur? Bahasa Inggrisnya evaluation. Bahasa Indonesianya evaluasi diri. Merenung-renung. Apa yang direnungkan? Nikmat Allah, apakah mendekatkan diri kepada Allah? Berarti kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasat, masih dari Kota Makassar, tepatnya dari Masjid Haja Sitimang. Senang sekali hari ini banyak jamaah yang hadir. Saya mau menyapa satu-satu nih. Yang pertama izinkan saya untuk menyapa ibu-ibu dari Majelis Taklim Nurul Muhsinin Dusun Bulu-Bulu Kabupaten Maros. Lalu kemudian Majelis Taklim Giranata. Majelis Taklim Nurul Iman. Majelis Taklim Nurul Madia Macini Kidung. Alhamdulillah semua berkumpul hari ini untuk sama-sama kita dengarkan petua Ustadz Dasat Latif tentunya di Gaspol Sahur. Ini perempuan Bugis Makassar. Mantap Pak Ustadz. Gaspol memang. Nah, kita lanjut lagi Pak Ustadz. Tadi kan tafakur, sujud syukur, lalu kemudian Tasakur. berikutnya tasakur. Alhamdulillahirabbil alamin, sujud syukur. Oke. Yang kedua bertafakkur. Evaluasi. Evaluasi. Apa itu tafakkur? Oh, alhamdulillah saya ulang tahun ke-50. Maka kita 50 tahun ini berapa tahun untuk kebaikan, berapa tahun maksiat. Berapa sudah 50, apa saya masih bisa hidup ya 10 tahun lagi. Itu bagian daripada bersyukur. Apalagi, saya dikasih mobil, alhamdulillah ada mobil saya. Berapa kali jemput ustadz, berapa kali jemput artis. Berapa kali ke pengajian, berapa kali ke majelis taklim, berapa kali ke sholat jamaah, berapa kali ke tempat hiburan. Oh ternyata lebih banyak ke tempat hiburan, maka yang akan datang saya kurangi, harus lebih banyak ke tempat-tempat pengajian. Itu pandai bersyukur. Kalau dia begitu, maka Allah pasti tambah. Ku tambahi mobilmu. Ku tambahi mobilmu. Mas Bayu, Siap. satu-satunya yang tidak boleh disyukuri karena marah ibu-ibu. Apa itu?
bersyukur punya istri yang soleha. Kenapa? Kan namanya kalau bersyukur ditambah. Oh benar juga. Iya marah. Istri saya enggak mau dia. Jangan kau syukuri saya. Kenapa? Kenapa sayang? Kalau kau syukuri Allah kasih tambah lagi. Ditambah lagi. Lazim. Oh ya kan boleh Bu ya. Boleh nggak? Boleh tapi Sampai jangan. ada yang tanya saya kan di majelis taklim tuh kalau soal yang begini tambah-tambah saya bilang, ibu-ibu dalam Quran itu ada 4 jenis rumah tangga yang Allah kasih contoh. Yang pertama suaminya beriman, istrinya kafir. Nabi Lut. Yang kedua istrinya beriman, suaminya kafir. Fir'aun laknatullah alaih. Yang ketiga istrinya kafir, suaminya pun kafir. Abu Lahab. Yang keempat suami beriman, istri beriman. Ibu-ibu pilih mana? Yang keempat. Ibrahim alaihissalam. Tapi ingat Ibrahim itu 2 istrinya. Dan saya bilang, enggak usah Ibrahim Ustaz, Fir'aun saja. Astagfirullah. Jangan dong Ustaz. Ya jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur ya ibu-ibu ya. Sehingga Allah selalu menambahkan nikmat yang bisa kita jalani dalam kehidupan gitu Pak Ustaz. Oke, berikutnya. Apa sih faedah orang bersyukur? Ya. Tadi Allah tambah. Yang kedua, ketentraman jiwa. Pasti tenang hatinya. Kalau dia bersyukur, maka apa yang dia miliki membuat dia benak, tenang dan bahagia. Kalau tidak bersyukur tidak pernah dinikmati itu hidup. Contoh Contoh. Bu, kenapa kau belum sholat? Hai, bagaimana mau sholat Ustaz? Rumah masih ngontrak-ngontrak. 3 kali 4. Coba kalau saya punya sendiri, saya bisa beribadah khusyuk. Oh Allah dengar, cek, dikasih rumah. Lebar. Bu, kenapa belum sholat? Ya memang rumah sudah lebar tapi masih ngontrak. Belum sholat itu? Belum. Sudah dikasih, Allah kasih lagi rumah sendiri. Kenapa rumah? Ya masih bocor-bocor. Tidak pernah dia bersyukur. Sudah punya rumah bagus, ya bagus, cuma bagus juga kalau ada mobil. Sudah Allah kasih lagi mobil, apalagi dia bilang mobil tua sih. Nah, itu kalau orang begitu tidak pernah bersyukur, maka dia tidak akan pernah menikmati namanya ketentraman jiwa. Tapi coba kalau dia pandai bersyukur, meskipun dia seadanya, tapi dia bisa bahagia. Alhamdulillah, ada mobilku, sebelahku motor. Ya, dia punya motor, alhamdulillah saya punya motor. Tetangga saya cuma sepeda. Alhamdulillah saya punya sepeda. Tetangga saya kemana-mana jalan kaki. Yang jalan kaki, alhamdulillah ya Allah, saya masih bisa jalan. Tetangga saya lumpuh, tidak bisa kemana-mana. Ya lumpuh, alhamdulillah ya Allah, saya masih hidup. Kemarin tetangga 12 meninggal. Orang begini, insya Allah tenang jiwanya. Dunia ini kalau dikejar, percaya kehinaan ujungnya. Pasti kehinaan ujungnya. Saya kasih contoh. Saya minta ya Allah, berikan saya pesawat pribadi, private jet. Kalau Allah langsung kasih saya hari ini, Allah menganiaya saya. Kenapa? Nabi bilang Tuhan, ada betul pesawat pribadiku. Di mana kau parkir? Bagaimana bayar apturmu? Bagaimana bayar pilot? Bagaimana bayar kopilot? Bagaimana bayar pramugarinya? Bagaimana bayar pajaknya? Nah honor ceramahmu cuma 5 juta. Kalau Allah kasih berarti Allah menyiksa saya. Maka kalau ibu minta sesuatu tidak dikasih, Allah tahu ibu tidak mampu. Makanya kalau ibu menyesal, kenapa suamiku jelek betul? Astagfirullah. Masa ada yang nyesel gitu? Itulah yang terbaik. Kenapa? Karena suaminya ibu kalau cakep dia malu jalan sama ibu. Kenapa? Karena ibu juga jelek. Astagfirullahaladzim. Ya udah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur sekali lagi ya ibu ya. Nah, Pak Ustadz izin kita menjanjikan jamaah yang hadir di sini sahabat dasar untuk bertanya. Silakan yang mau langsung bertanya angkat tangannya. Kita punya hadiah buat. Ya, yang mau bertanya silakan. Sini, boleh ibu maju ke depan. Oke. Sebutkan nama dan pertanyaannya. Ada hadiah nih buat nama ibu. dan hebatnya ini acara bertanya
dapat jawaban, dapat pula hadiah sarung. Ini dia nih Pak Ustadz. Ya, perkenalkan nama dulu Ibu. Nama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumarni Nawawi. Sumarni Nawawi. 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 Oke, panggilannya Suma, Marni atau Wangi? Bambang. Ya, enggak dong. Marni. Oke. Apa mau Silakan. ditanya Ibu? Pertanyaan saya Ustaz, Ya. bagaimana supaya kita terhindar dari kufur nikmat? Kufur. Nikmat. Karena Ibu sudah bertanya, maka aku memberikan hadiah gajah duduk. Wih. Ini yang terbaru, ada monokromnya. Logonya monokrom. Ada juga tulisan Arabnya. Itu dia. Dari Sabang sampai Merauke. Kenapa? Karena ini gajah duduk khasana Indonesia. Mantap. Tapi ada yang bilang saya di Facebook. medsosku. Dia bilang, pasti tidak ada isinya itu Pak Ustadz. Apa Buktikan, bilang Pak Ustadz. ada isinya Bu. Wih, bagus warnanya. Wih, warna biru Pak Ustadz. Namanya warna cuy-cuy. Hah? Cuy-cuy apa? Cocok ini. Hah? Ini bahasa di sini, bahasa di sini. Bukan, ini cuy-cuy Bu. Bukan. Oh, apa ini? Ini bahasanya namanya kalau di sini kondo-kondo. Kondo-kondo. Itu biru maksudnya Pak Ustadz. Ya, Oh. ada kan dulu waktu kita sekolah, ada dulu kan kalau biru itu baju yang SMP, begini-begini, seragam. ya Oh. kan? Baju SMP, celana SMP biru Iya, itu namanya. betul. Tapi kan ada antara biru dengan hijau. Iya. Nah itu biasa waktu saya kecil, kalau warna saya baju putih, sudah mulai pudar, di kondo-kondo itu. Oh, blau. Iya tahu. Blau. Iya tahu. Itu. Nah ini warnanya. Ini warna. Kondo-kondo. Kondo-kondo. Ya. Siap. Ya. Ya. Ada yang nungguin tuh Pak Ustadz. Ya. Ini mudah-mudahan dipakai tarawih anaknya di rumah. Ya. Amin. Terima Dikasih kasih. dong, biar dipegang Ya Bu. terus. Gajah duduk. Ya. Disebut gajah duduk karena dia tidak pernah berlari gajah. Iya beda dong. Silakan Bu. Iya. Ya. Makasih Bu. Nah supaya tidak kufur nikmat tadi pertanyaannya Pak Ustadz. Nah, caranya Ibu, kalau Ibu mau menghindari sifat kufur nikmat, urusan dunia lihat ke bawah. Urusan akhirat lihat ke maksudnya Pak Ustadz. Tahan dulu Pak Ustadz. Oke, tahan. Jangan diterusin dulu. Karena ada yang mau lewat. Pasti penasaran kan jawabannya? Sahabat Dasar jangan kemana-mana. Kami akan kembali saat lagi tentunya masih di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasar menemani Anda menyelesaikan santap sahur hari ini. Kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Monggo Pak Ustadz supaya tidak kufur nikmat. Tadi lihat ke atas, lihat ke bawah. Maksudnya gimana tuh? Itu tadi maksudnya apa? Prakteknya Bu. Itu Ustadz Dasar masih muda. Uangnya juga tidak banyak. Tapi bisa bangun masjid. Kenapa ini suamiku sudah 80 tahun, uangnya banyak, perusahaannya lancar, tidak pernah bikin masjid. Nah itu yang disebut urusan akhirat lihat ke atas. Itu memang majelis taklim, buru di suaminya. Tapi kok Masya Allah, selalu kirim buka puasa, 5 bungkus nasi bungkus di masjid. Nah kita ini, kepala dinas suami, tidak pernah ada kirim buka puasa. Pun kalau ada uang dinas dipakai. Itu namanya urusan akhirat lihat. Urusan dunia lihat ke bawah. Ada memang mobil. Alhamdulillah ada motorku. Motor ada sepedaku. Itu disebut urusan dunia lihat ke bawah. Kalau ibu kalau lihat
balik, urusan akhirat lihat ke atas, urusan dunia lihat ke atas, urusan akhirat lihat ke bawah, maka ibu pasti tidak bisa tenang. Muka toh? Supaya pandai bersyukur ibu dengan muka yang kita punya, jangan bandingkan sama yang cantik. Pasti jelek ibu. Iya toh. Saya kalau mau cakap, saya bandingkan mukaku sama yang kurang lebih 11-12 lah. Kalau saya duduk di sampingnya para pemain sinetron, tambah hancur saya. Maka caranya mensyukuri, lihat yang dibawa dari kita. Pasti kita pandai bersyukur. Tapi kalau urusan dunia lihat terus ke atas, yang punya motor mau punya mobil, yang punya mobil mau dua, yang punya dua mau lagi yang terbaru, maka dia pasti tidak pernah mensyukuri apa yang Allah berikan. Oke, begitu caranya Bersyukur. bersyukur. Supaya tidak kufur nikmat. Terima kasih Ibu sudah terjawab pertanyaannya. Kalau kata Ustaz Hasan biasanya, you understand? Yes. Siap. Ada lagi mau bertanya? Mana? Boleh. Sebelah kiri Pak Ustaz. Sebelah kiri. Ini ibu ini mencontoh saya ini. Suka putih-putih. Masya Allah. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Elisnawati Rusli. Alamat dari Majelis Taklim Gabungan Dinas-Dinas Bapenda Kota Makassar, beralamat di Macini Kidul. nomor rumah. Nomor 5, nomor 9. Sebelah kanan. Ini lagi sensus penduduk atau survei? Oke Bu, silakan bertanya apa pertanyaannya. Bertanya Pak Ustadz Tabe, bagaimana cara agar kita tidak berkecil hati dalam kehidupan sehari-hari, melihat di sosial media yang banyak kadang orang upload. Apakah kita harus upload sesuatu sedangkan kita bilang tidak, itu bagaimana itu? Bagaimana Pak Ustadz? Aduh, kecil hati saya melihatnya. Mohon ya dijelaskan. Kasih hadiah Pak Ustadz. Saya kasih hadiah juga gajah duduk. Banyak, Pak Ustadz. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua. Pak Ustadz. Oke. Jadi misah dong tangannya. Hah? Kan tadi udah di tangan, udah dipegang. Nah, supaya yakin ada isinya, kita buka lagi. Wih, warnanya beda. Ini bagus juga nih, warna apa Pak Ustadz? Ini namanya warna Hijau lumut. Hijau lumut. Atau cincau? Hijau lumut. Hijau lumut ya? Ya, oke. Juga gajahnya masih duduk. Iya dong. Selamat menikmati sarung gajah duduk. Makasih banyak Pak Ustadz. Terima kasih Bu. Silakan kembali. Oke. Apa tadi jawabannya? Soal medsos Pak Ustadz, kelihat medsos Medsos. orang, apakah saya harus posting juga gitu? Nah Ibu, kalau saya biasa begitu, yang saya amalkan. Kalau ada di grup yang dia posting tidak ada faedah saya dapat. Malah saya menjadi jengkel. Saya keluar dari grup itu. Ya, ada teman. Saya tahu di sini kalau saya ke situ cerita jelek aja saya dengar terus. Saya tidak akan datang ke situ. Ya, kalau ibu punya teman-teman di medsos, misalnya di Facebook, ya, dan biasanya seusia ibu Facebook. Kalau yang anak-anak SMA itu TikTok ya. Nah, biasanya kalau begitu Bu, ada yang suka pamer-pamer, saya blokir. Kenapa? Saya bukan memutuskan silaturahmi. Dia japri saya. Kenapa diblokir? Salah tindis kayaknya saya ini. Dia hubungi lagi. Kenapa masih terblokir? Saya terpaksa jujur. Kenapa? Postinganmu kadang membuat hati saya kotor. Saya ini gampang berdosa. Saya masih mau masuk surga. Takut saya masuk neraka gara-gara postingan itu. Lakukan seperti itu. Ya. Nah, semua tergantung cara kita menyikapinya. Ya. Intinya bersyukurlah karena segala nikmat yang Allah berikan ini pasti sesuai porsi. Itulah makna dari ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saya tidak bebankan suatu hamba
beban kepada satu hambaku kecuali dia pasti mampu memikulnya. Jangan pernah sakwa sangka, jangan pernah sangka buruk terhadap nikmat Allah berikan. Bisa jadi Allah tidak kasih karena Allah tahu itu bahaya buat kamu. Masih ingat kita, Bu? 2014 dulu. Masih ingat Ki? Waktu Pilwali Makassar. Masih ingat toh? Ada tongkang gambarku tuh. 10 pasang calon. Toh? Saya di antara 10 itu. Menang tidak. Cuma yang lebih banyak suaranya yang menang. Iya dong. Ya, saya tidak kalah. Cuma dia lebih banyak suaranya. Namanya Kenapa waktu itu saya berdoa, ya Allah, kenapa kau tidak kasih menang saya? Saya hanya mau tunjukkan bahwa begini orang Islam kalau berkuasa. Ya Allah, kenapa kau buat saya tidak menang? Padahal saya hanya ingin beri contoh begini loh kalau menjadi rahmatan lil alamin. Oh Allah tahu, jangan kau dasat, kau jadi ustadz saja. Kalau kau jadi pejabat setengah mati kau hormat. Siapa? Saya jadi ulama sekarang, pejabat yang hormat sama saya. Nah itu caranya pandai bersikap supaya pandai bersyukur. You understand? Yes. Thank you very much. Dahsyat sekali. Nah, Pak Ustadz, ini untuk menutup perjumpaan kita hari ini, mohon berikan petuah yang menguatkan kita agar apapun yang kita terima, kita syukuri karena kita tahu itu adalah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat kadangkala kita tidak bersyukur karena kita merasa rezeki terbatas. Rezeki kita terbatas karena kita membatasi apa itu rezeki. Yang kita pikir rezeki itu hanya kekayaan. Yang kita pikir rezeki itu hanya jabatan. Maka ketika tidak punya jabatan, tidak punya uang, maka kita merasa tidak punya rezeki. Coba rezeki itu adalah iman. Supaya Allah menambahkan rezeki yang kita miliki, kuncinya satu, bersyukur. Cara bersyukur itu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita lengkapi dengan sujud syukur. Lalu yang berikutnya, nikmat yang Allah berikan itu kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersyukur, Allah tambah. Kalau kita kufur, Allah kasih azab. Kuncinya bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Amin ya robbal alamin. Nah, sahabat Dasat dimanapun Anda berada, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Terima kasih Ustadz Dasat. Terima kasih Mas Bayu. Terima kasih. Ini satu hal yang kita syukuri juga karena kita mendapatkan pengetahuan, kita di-charge lagi imannya. Mudah-mudahan akan membuat bulan suci Ramadan ini menjadi berkah buat kita semua. Akhir kata, saya Bayu Oktara, Ustadz Dasat Latif beserta seluruh kru dari Metro TV yang bertugas dari Kota Makassar undur diri. Insya Allah besok kita akan berjumpa kembali, tentunya hanya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.